Barakallahu fiik. Ini pertanyaan tentang luqatah atau barang temuan gitu ya. Apa yang harus kita lakukan di barang temuan? Barang temuan itu di satu sisi dia bukan punya kita. Kemudian di sisi yang lain kita nggak tahu siapa yang punya. Kalau dibiarkan itu masuk ke dalam idha'atul mal. Tadi kan dilarang sama Nabi idha'atul mal. Membuang-buang harta, menjadikan harta itu tidak ada manfaatnya, terbuang sia-sia seperti itu. Nah maka kalau rincian dari berbagai madhab, saya tidak ada perbendaharaan ilmu di situ. Tetapi rincian dari sebagian ulama dalam hal ini para a'immatus syafi'iyah, ini yang saya ketahui, beliau memperinci membagi luqatah itu menjadi dua. Yang pertama, dia berharga atau tidak berharga. Nah, berharga atau tidak berharganya ini dilihat dari uruf masyarakat. Uruf masyarakat menilainya itu berharga atau tidak berharga. Berharga ataupun tidak berharga, yang pertama itu milik orang, bukan milik yang menemukan gitu. Maka kewajiban bagi yang menemukan itu mengumumkan terlebih dahulu. Nah, kalau dia kategorinya itu tidak seberapa berharga gitu kan, dalam artian receh aja kayak gitu, maka ini tidak perlu waktu lama untuk mengumumkannya. Karena uruf masyarakat, antum kehilangan uang koin 200, biar aja. Dia sudah meridhoi itu hilang, siapapun yang menemukan biar aja nanti memanfaatkan. Itu uruf masyarakat kita seperti itu. Ada nggak yang nangis-nangis semalam suntuk kehilangan 200 rupiah? Ya Allah, kembalikan. Kalau andai kata ada yang kehilangan duit segitu gitu. Nah ini kan kita melihat kepada uruf masyarakat. Nah kalau nilainya itu rendah seperti itu gitu kan, umumkan dalam batasan waktu yang tidak lama. Ketika nanti tidak ada, maka silahkan untuk menempatkannya itu kepada perkara yang bermanfaat. Misalnya nanti ditaruh di celengan masjid dan itu nanti bisa dibayarkan listrik misalnya. Ketika listrik di masjid ini ada dan dia bisa menjadikan manfaat bagi orang yang beribadah di sini, maka itu lebih baik gitu loh. Dan ini menjadi ladang pahala bagi si pemilik asalnya. Karena yang menemukan menjadi perantara agar hartanya yang dia itu kehilangan bisa menjadi manfaat untuk umat. Nah, adapun kalau dia nilainya itu besar, kehilangan, kalau tadi kepingan uang 200, tetapi kepingan seperti uang 200 tapi itu emas. Ini ngeri loh hilang ini. Jadi saya ada kenal seseorang gitu kan, naruh kepingan emas, cincin emas gitu, tapi bareng sama lipatan kertas truk beli belanja dikira nggak kan dibuang masuk tempat sampah, padahal ada cincin emas di situ 3 gram gitu kan. Tahu itu nangis nyarinya gitu. Nah kalau ini yang terjadi sampai bertahun-tahun pun tetap diumumkan. Jadi sampai bertahun-tahun pun tetap diumumkan, karena uruf masyarakat gitu kan, yang kehilangan itu pasti mencari gitu. Yang kehilangan itu dia pasti mencari. Nah ini diumumkan terus sampai pada batas waktu yang bahkan tidak ditentukan. Dan ini kita melihatnya dari mana? Ini kita melihatnya dari hadis Abdullah bin Zubair ketika beliau mengumumkan siapa yang berhutang kepada Zubair ibn al-Awwam. Nah yang berhutang kepada Zubair ibn al-Awwam kan nilainya itu tinggi gitu. Hampir setiap tahun beliau itu mengumumkan, yang saya ingat riwayatnya itu sampai 3 tahun beliau umumkan. Kalau tidak salah sampai 3 atau 5 tahun. Di setiap musim haji beliau umumkan. Dan beliau umumkan di tempat-tempat yang biasanya orang-orang itu datang, yaitu pada musim haji. Itu beliau umumkan. Nah, saya ngambil dalilnya dari hadis Abdullah bin Zubair itu. Artinya untuk dalam batasan waktu yang sekiranya orang itu masih cari, tetap terus untuk
diumumkan. Nah, ini untuk kategori luqotoh yang dia awet. Ada kategori luqotoh yang boleh jadi dia membusuk dalam waktu dekat. Dapat nasi kuning pagi-pagi masih anget gitu kan. Ini mau ditunggu sampai setahun diumumkan yang tidak bisa yang kayak gini. Nah, kalau untuk kategori yang seperti ini, maka sekiranya nasi kuning itu kan sarapan pagi. Sekiranya habis waktu dia untuk dimanfaatkan sarapan pagi sebelum dia membusuk, berikan kepada yang membutuhkan. Ini kalau yang ini hemat saya. Saya nggak mendapatkannya di dalam belum menelaah di kitab-kitab madhab untuk kategori yang dia ada waktu membusuk yang seperti ini. Dan ini dasar dalil saya untuk menghindari tabdzir, untuk tidak menghindari tabdzir. Jadi ketika dapat bungkusan makanan yang seperti itu masih layak untuk dimakan sebelum dia membusuk, dan sekiranya orang itu sudah tidak membutuhkan lagi gitu kan. Nah, adapun nanti ketika dia membutuhkan dan pada waktunya kita sudah kasih sama orang lain, ketika nanti ada orang yang datang mencari, kewajiban bagi yang memberikan itu tadi untuk menggantinya. Nah, dalam hal ini kan untuk kasus nasi kuning yang kayak gini, pertama dia nilainya tidak tinggi, kemudian yang kedua dia sifatnya itu bisa rusak dalam waktu singkat. Nah, untuk yang kategori seperti ini silahkan dia berijtihad untuk nanti memberikan kepada yang membutuhkan, kepada yang bisa memanfaatkannya. Kalaupun nanti datang orang yang menagih, dia bisa menggantinya dengan harga yang semisal yang dia telah memberikannya tadi kepada orang lain.